Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Yang kami hormati kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar masjid Al-Fat Gria Kartika, para jamaah sholat subuh yang luar biasa yang hadir pada pagi hari ini, dan jamaah sholat muslim salat subuh yang ke-51, semuanya yang sehat, yang semangat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita saling sharing, saling berbagi, saling memotivasi. Mudah-mudahan jamaah semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah dalam hidupnya, dan insya Allah tambah rukun, tambah kompak. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita semua. Baik saudara sekalian, saya di paliatif. Paliatif itu artinya dari kata palium. Palium itu artinya jubah atau mantel. Itu artinya melindungi seseorang dari panas, hujan, dan lain-lain. Namun dari sisi kesehatan itu melindungi seseorang dari penderitaannya. Nah, penderitaan seseorang itu bukan hanya fisik saja, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Itu yang membuat 5 aspek yang membentuk manusia itu bisa seperti sekarang ini. Kalau kita ingin sehat, maka 5 aspek itu harus kondisi balance. Ya, balance itu harus seimbang, ya harus seimbang. Ternyata sekarang tidak seimbang, ya, banyak orang keturunnya, ya keturunnya. Makanya kenapa ada pandemi itu hikmahnya adalah beda kakek ngomong, ya sekali masker itu terus gak makan, ya itu hikmah positifnya. Kita mandang the power of mind, pikiran yang positif, bahwa hikmah pandemi itu banyak sekali. Kita makin introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan jadi lebih baik. Ya. Bukan yang saling mengoreksi orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka mengoreksi orang lain, itu hatinya masih kotor. Perlu detox, ya, emotional detox, ya, perlu banyak istighfar, saling mengingatkan, ya. Jadi kita ini dijaga oleh Allah untuk diingatkan seperti kita lurus yang baik. Makanya saya sambut apresiasi dengan jamaah Al-Fat Gria Kartika Cemandi Sidoarjo ini luar biasa, ya. Saya lihat wajah-wajah surgawi, ya. Kalau yang duduknya masih senden-senden itu biasanya bermasalah dari tulang-tulangnya, ya. Orang itu biasanya masih ada jengkel, gitu, ya. Itu sehingga kortisolnya meningkat terus, ya. Tapi sebagian besar sudah happy. Ingat, pandemi belum selesai. Namun alhamdulillah sudah mulai menurun, namanya pandemi adaptasi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua, dengan ikhtiar, dengan banyak doa, mudah-mudahan kita masuk dalam pandemi recovery. Jadi pandemi panik, pandemi fatigue pada waktu banyak dokter, perawat, masyarakat juga banyak meninggal waktu itu puncak-puncaknya, dan sekarang bisa terkendali pandemi adaptasi. Kemudian mudah-mudahan kita bisa istiqomah seperti ini masuk dalam pandemi recovery. Tapi yang penting jangan meremehkan, tapi jangan overconfident, terlalu percaya diri. Tapi kita wajib self-confident. Insya Allah dengan iman yang kuat, imun yang bagus, ya. Imun itu sangat spesifik, ya, individu, ya. Orang yang badannya besar, olahraganya bagus, gizinya bagus, belum tentu imunnya kuat, belum tentu. Kalau di rumah dia masih takut sama istrinya, itu imunnya hancur, ya, masih hancur.
Jadi bagaimana suami itu sebagai pemimpin bisa mengendalikan dalam segala hal, bisa jadi teladan dan lain sebagainya ya. Itu. Makanya ibu-ibu tidak boleh berlebihan ya, kalau itu berlebihan kepada suaminya itu selain imunnya turun, hidupnya nggak akan barokah ya. Makanya harus ya, pelajaran agama itu bisa saling menghargai ya. Kemudian dengan ilmu, Omikron itu varian yang sekarang itu menurut WHO tidak usah takut karena dia sampai tenggorokan saja masuk di paru-paru, tapi tidak boleh meremehkan. Kalau ada tenggorokan yang tidak enak dan lain sebagainya, itu tolong dorong dengan air putih hangat saja. Karena air putih hangat itu satu mengencerkan lendir. Ya, saya bersyukur alhamdulillah jamaah yang di dalam ini tidak ada yang merokok semuanya. Ya, ya, kalau di luar kan jadi kalau ada yang sering-sering gitu didorong air putih itu mengencerkan lendir. Kedua, merangsang peristaltik khusus sehingga orang itu gampang buang air besar. Kalau gampang buang air besar berarti sisa-sisa metabolik ini bisa keluar, insya Allah tambah sehat. Jadi kalau kita bisa berkeringat itu kan termasuk detox juga ya, bisa kencing ya, kemudian bisa buang air besar, itu metabolik kita sirkulasi itu harus bagus. Makanya yang dimakan harus yang halal, yang baik ya, baca doa, kemudian nggak usah takut dengan makanan ya, dengan makanan. Yang penting pada orang anti garam jangan ya, jangan anti gula jangan ya, justru yang penting hatinya dibersihkan. Ya, hatinya itu penyakit hati itu Aedes muter, aku iri, dengki, sombong, egois, ya udah tersinggung. Sini ada yang masih udah tersinggung, ada ya kayak lah ya itu ayo itu cepat mati, ya orang itu cepat mati. Karena stroke karena hormon yang keluar negatif semuanya. Tapi kalau seperti ini kita ini kan sudah dapat sertifikat 2 ya dari Allah. 1 adalah pandemi 2 tahun. Orang stres itu biasanya 3 bulan kekuatannya kalau ada tekanan. Ini panjangnya 2 tahun lebih masih sehat, eksis, bisa jamaah, bisa dikarunia Allah yang luar biasa. Mari kita syukuri dengan baca darah 3 kali yuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kalau ada sesuatu yang gak enak, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu obat yang luar biasa. Ya, kelihatannya sepele tapi dahsyat sekali. Itu namanya activity spiritual wisdom. Ya, kita ini butuh booster, emotional booster. Tidak cukup vaksin yang di booster, emotional booster itu penting. Tapi yang paling dahsyat adalah spiritual booster. Spiritual booster antara lain yang sholat berjamaah subuh, ya banyak baca Al-Quran, ya banyak sedekah, itu luar biasa. As-sodaqah itu ya daripada barat. Dan kita insya Allah akan bisa hidup enak. Ya, orang yang bermasalah itu biasanya egois, ngamukan, ya memaksakan kehendak, ya kemudian kalau makan diwian, nanti kodone, ya tidak urunan bulet, itu biasanya. Sosial intelijennya kurang, itu belum tingkat aplikasi dalam takwa. Takwa itu kan sosial intelijen. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang peduli. Wal kadhibina al-ghaidha, orang bisa menahan amarah, dia membahagiakan orang. Ngalah itu mulia itu. Kata Allah siapa yang salah dia ngalah, buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Jadi orang yang egois, orang yang menang-menangan itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Sayangnya itu banyak orang dolim, ya. Kadang-kadang istri mau pilih suami seneng, seneng tembok, mepet, jadi terus ya. Akhirnya muncul kena jantung. Intinya jangan tidak boleh dolim, ya. Bahwa kita itu hanya titipan saja. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, bersyukurlah kepada Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, ya mohon ampun kepada Allah. Kemudian baiklah dengan sesama. Jangan sampai ada musuh satu orang. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Kalau kita musuh kita banyak, rezeki kita tutup banyak. Ya, karena
Rezeki itu dititipkan lewat orang lain. Makanya kalau kita dapat rezeki apapun yang halal itu jangan lupa ada sebagian miliknya orang lain, itu jangan dimakan. Kalau dimakan nanti Allah yang ngambil, dan Allah ambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Kalau itu dikeluarkan, insya Allah ya, selain mencegah bahaya dan what you give or you get, makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Makanya pandemi ini disikapi dengan satu syukur, sabar, sedekah. Tapi memang dampaknya stres. Apa Pak Dokter stres? Oh stres saya. Karena saya sebelum pandemi sampai sekarang tidak pernah masuk terus. Karena pasien saya kan tidak bisa ditunda. Kalau pasien lain bisa ditunda, pasien saya tidak bisa ditunda. Karena dia mengalami nyeri yang luar biasa. Sehingga saya pakai masker itu lantai 4. Ya, itu pun staf saya separuh yang terpapar. Ya. Namun alhamdulillah saya diberi kesehatan kepada Allah, masih kuat karena memang kunci saya HP saya nggak tutup, saya ke Al-Quran. Ya, itu sebagai modal saya membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran, ya, tulis itu kekuatan bersama. Ada orang stres, bagus itu global stres, bukan kita sendiri, luar biasa stres, ya, luar biasa. Makanya tidak usah heran kalau banyak yang mati mendadak, ya, karena memang serangan jantung yang paling sekarang itu yang paling banyak. Orang stres kalau bapak-bapak biasanya paling gampang rambutnya putih, ya, rambutnya putih terus tidak omong atau gak respon, ya, kurang respon, telat respon, itu tanda-tanda stres. Tapi ada orang yang gak bisa omong terus itu tidak stres lagi. Namanya flight of idea. Jadi makanya ada orang ngomong, itu tanda-tanda stres. Ya, biasanya dia di rumah itu biasanya kuku, ya, takut sama istrinya, ya. Jadi di rumah ngomong, itu sebagai mekanisme untuk pembelaan dirinya, ya. Makanya yang bagus kata Rasulullah tengah-tengah saja, biasa-biasa saja, ya. Seperti kondisi saat ini kita harus maintenance, istiqomah, ya, istiqomah kita. Baik, saudara sekalian. Jadi paliatif itu kalau obat tidak bisa fisiknya saja, fisik, psikologis, dan paling banyak adalah psikologis. Ya. Yang orang sakit itu kan biasanya pola pikir 70%, pola makan, pola hidup, dan pakaian pola. Itu banyak sekali. Pakaian pola, ya. Ada tak yang dulu zamannya apa? Geng-gengnya COVID itu, kau virusnya COVID itu ada yang ngomong gitu. Itu namanya overconfident, sombong. Ya, itu imunnya seperti itu. Jadi biasa-biasa aja yang ikuti perkembangan. Karena iman, ilmu, ikhtiar kita dan ikhlas kita lakukan. Pengalaman saya yang sulit itu adalah 3: introspeksi diri, ikhlas dan istiqomah. Itu berat itu. Makanya saya selalu untuk mengevaluasi diri, kekurangan dan kelebihan. Tugas saya itu di kesehatan itu pokok orang itu jangan menderita, semangatnya muncul dan siap kalau suatu waktu dipanggil sama Allah. Itu tugas saya. Makanya saya jamin, Bu, Bapak masih susah, jangan repot, panjenengan sudah berat karena ujian sama Allah. Ya, karena orang sakit kanker tertuanya asal saja, dan bukan hanya pasiennya, satu warga. Makanya saya jamin, coba repot biar saya aja. Makanya pasien-pasien saya itu dikasih susu, ya. Kalau obat-obatan di BPJS itu kan terbatas, ya. Kadang-kadang tidak ada obat-obatan yang di cover BPJS, tapi obat itu diperlukan, maka kita membantu memberikan urunan, ya, dokter-dokternya urunan. Kalau anaknya tidak bisa sekolah, kita urunan sekolah anak-anak. Ya. Jadi mindset kita bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Karena kita sehat ini sudah dititipi sama Allah triliunan, gitu. Ya, tidak percaya triliunan, tidak percaya. Putranya teman saya kemarin tidak bisa mendengar, itu butuh alat untuk bisa mendengar. Itu harganya 170 sampai 200 juta. Alatnya kecil dimasukkan. Kalau 2 ini berarti 400 juta. Orang kalau lututnya sakit, ada ganti lutut, pernah dengar ya? Ya, pokok ganti lutut lah, lututnya kropos. Padahal sebetulnya lutut, tulang itu kalau untuk ibu-ibu biasanya menopause.
ya estrogennya menurun. Kedua, yang paling menyebabkan cepat keropos itu adalah dendam. Nggak enak dengan orang. Makanya kita enakan dengan orang, jangan nggak enak dengan orang. Enak. Kita menyesuaikan dengan orang lain, jangan orang lain menyesuaikan kita. Stres. Ya. Makanya belajarlah bisa menerima pendapat orang lain. Ya, setuju. Ya, makanya hijrah itu kan hijrah ucapannya. Dulu omongannya negatif, sekarang kalau ayo kita setuju, oke, yes, semangat, insya Allah. Kalau dulu kan, aisyok, angel, repot, sulit. Nah, itu negatif itu, ya. Tidak mungkin akan sukses orang itu dari bicara. Makanya hati kita dibersihkan, pikiran kita yang positif. The power of mind, pikiran yang positif. Memandang seseorang selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatif. Kalau yang positif ini dikumpulkan sekian, jadi kekuatan yang luar biasa. Negatifnya tentu ada, kita akan sampai sama-sama. Masalah besar dipikir bareng enteng, masalah kecil dipikir sendiri, setruk. Ya, jadi kita harus bersama. Makanya sekarang yang banyak mati mendadak, serangan stroke, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak. Makanya harus ada kode namanya TIA, transient ischemic attack, awal dari stroke. Misal ada orang jauh, masuk kantor, kerja atau ujian kerja, tahu-tahu di tengah-tengah selimut, terus ingat itu awal dari stroke. Jadi ada kebutuhan terus jalan lagi. Nah, ini harus dibawa ke klinik. Mungkin darah tingginya ada, mungkin dia punya diabetes, ya, mungkin dia triglyceridnya tinggi. Kita harus dicek ke klinik. Tapi ada juga orang yang kerjanya jauh, karena dia harus subuhan ini sudah siap-siap belajar kerja flat sampai kantor pas duduk, terus seliut, terus ingat lagi. Itu bukan tanda-tanda stroke, tapi belum sarapan. Makanya obatnya adalah dijaga warung. Tapi ini apa? Pecel apa rawon? Kasih rawon. Jadi untuk kesehatan sudah ada warning. Aku kok warning itu rezeki wakil, aku tambah warning. Langsung jalan lagi. Ini. Saya kok sebelum pandemi itu tidak pernah kencing malam. Sekarang setelah pandemi itu mau kencing malam 2-3 kali, stres diabetes itu. Stresnya diatasi, maka diabetesnya tidak akan muncul. Kan gitu. Nah, aku di atas 50 tahun, kencing itu ada tuntas, menetes dalam prostata. Bagaimana langkah-langkahnya diperiksakan dan mungkin kurang minum, ya, dan lain sebagainya. Terus ditambahi minum air degan, ya, dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali karena mineral itu kekuatannya sangat. Jadi untuk daya tahan tubuh, untuk kesehatan, untuk gerak sel itu mineral itu jauh lebih penting. Mineral itu 5%, kalau vitamin itu hanya 1%. Orang-orang itu vitaminnya yang diperbanyak, dia 1%, sisanya yang dibuang. Tapi kalau mineral ini penting, ya. Makanya jangan sampai kekurangan minum. Orang tidak makan tidak apa-apa, tapi minum bahaya. Karena 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Ya, metabolisme sel kalau kurang air nggak bisa. Makanya untuk bapak-bapak yang tua jangan sampai kekurangan air, dehidrasi, nanti gampang pikun. Ya, selnya kan capek, kurang. Makanya caranya minum orang tua sedikit-sedikit tapi boleh 2 jam. Kalau banyak dia akan muntah karena penyerapannya tidak seperti orang muda. Jadi harus sedikit-sedikit tapi bolak-balik. Ya, itu. Jadi mineral itu contohnya kenapa mineral? Keringat itu mineral, kecil itu mineral, buang air besar itu mineral, ludah itu mineral. Makanya kalau pilek, umbel itu mineral. Makanya kalau umbel itu jangan dibuang, didilat sih. Asin, ada orang sih mau anti garam itu bahaya. Garam itu penting untuk metabolisme sel. Orang pada anti garam lumpuh dia. Ada teman saya, kenapa tidak bisa jalan? Ternyata natriumnya kurang. Kalau anti gula, livermu kena. Gitu. Jadi seimbang, keseimbangan ini. Jadi makanya dunia terus perang lagi.
Makanya kalau orang ada susah gelisah, pasti dia jauh dari Allah. Pasti seorang ada daerah. Nah, sholatnya bagus, pasti tenang ya. Wasta'inu bisobri wa sholat, ma'inah ala kabilotun ila rasul. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu akan sulit kecuali orang yang khusyuk. Ya kan gitu, pasti 3 pilar dijaga. Kalau sama Allah dekatlah, tapi tidak bisa dicintai. Nah, Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Kata Allah, kalau apa yang balas atas nikmatku, maka balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya mindset kita harus diubah, mindset kita bukan status quo, tapi helpful. Bagaimana menolong orang lain? Ya, nah saya ketemu orang-orang yang putus asa karena kankernya sudah lanjut dan lain sebagainya. Berat, makanya saya give up. Mati pasti, tidak ada yang pasti di dunia. Mati pasti. Cuman kapan, di mana kita tidak tahu. Makanya banyak pasien-pasien saya semangat ya, untuk ibadah dan lain sebagainya. Takutnya tambah banyak. Alhamdulillah, dikasih pada umur. Masa ada yang stadium 4 itu pengalaman saya sampai 22 tahun. 22 tahun, padahal kankernya sudah ke semua tulang. Ternyata orang itu tak tambahin dikir sama tahajud saja. Wis istiqomah dengan itu. Dan orangnya rotok dapat dikit. Daerah mereka aku yang rumah siap, oke. Ya, alhamdulillah, senang deh. Jadi lillahi ta'ala, orang itu ikhlas. Ya. 22 tahun. Disinar, sinar, tak masalah. Habis disinar, harus pulang makan lagi. Sisuk datang lagi sinar. Terus alatnya seperti masa orang peduli, alatnya rusak. Makanya orang itu aja terlalu sempurna. Produk double titik itu masih makanan kan produk asin, produk kecut, produk pedas, produk pahit. Kalau produk memang perfeksionis, gak cocok ini introvert, gak cocok di batin. Itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Tertekan, selnya tertekan. Ya, tapi akan komentar, tunggu komentar, itu resikonya stroke. Jadi biasa-biasa saja, proporsional. Kapan kita komentar, kapan kita memuji. Kalau ada perbedaan, tidak apa-apa. Wah, perbedaan. Dia dari kiri, saya dari kanan. Ayo sarapan bareng, minum kopi bareng. Ya, apa solusinya? Itu loh, fair. Ojo aku ada cuma iku, ya ada cuma iku, ya ada cuma iku, ya ada cuma iku. Terus ya apa? Tidak cocok kabeh. Maksudnya orang-orang ini jelek semuanya. Ya. Kalau ada orang nggak cocok sama suami, istri wajar. Tapi nggak cocok sama anak, nggak cocok sama mantu, nggak cocok sama tetangga, nggak cocok sama saudara. Ya dia lah bermasalah. Kan gitu aja. Makanya hati ini dibersihkan. Makanya obatnya pandemi kan astagfirullahaladzim karena overall ya kaya kau yang bilang nanti tidak habis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Itu bacaan-bacaan yang luar biasa loh. Jadi kira pasien saya orang kalau sering banding nggak bisa mana ada. Bagus. Aku nggak bisa maafin orang itu. Ya nggak apa-apa terserah ibu. Tapi hati-hati pankreasnya ibu bisa kena. Jantungnya ibu bisa kena. Benci dengan orang hati-hati loh ya. Betul, tertekan itu. Makanya jangan ada benci dengan orang. Wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Itu mulia, ya. Kalau tidak senang dengan itu bahaya. Hati ini 70%. Kemarin saya ada kanker liver itu. Tahu kalau livernya besar, bapaknya bagus bapaknya. Zotik. Ibu ojo pikir si berat-berat, pikir si ringan, bersyukur dan banyak berbagi. Wa ila untuk nikmat Allah ila tusya. Barang siapa akan menghitung nikmatku yang akan mampu. Tapi di Al-Quran disebutkan Quran surat Al-Majid, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan pikir. Ayo mengeluh dan bersyukur, pikir jadi dermawan. Wes, termasuk solusi. Ya. Jadi alhamdulillah fisik kita bagaimana Pak Agus? Kalau fisik kita ada warning mesti. Aku kok capek, ya istirahat toh. Istirahat toh. Kembali nanti. Ya. Aku kok
pusing terus separuh ya, migrain namanya. Orang ada tau pusing apa ya, migrain ya. Itu orang kedogan, pikirannya duit, proyek, migrain. Ya, itu pikirannya di situ. Kalau berputar vertigo itu efek dari long COVID banyak kan. Kalau pernah terpapar COVID, dia sembuh biasanya ada efek vertigo, dia putar-putar. Tapi kalau gini ya, kalau kita kadang-kadang ketemu kok gini, ini duit entek. Kemarin ada pasien saya di rumah sakit, kok gini ya, pegang kepalanya gini ya. Tapi kan waktu gak kerotak ya. Orang yang pinter, ya orang mikir berat itu hati-hati, otaknya tertekan. Jadi lokus minusnya tergantung mana, ya. Yang lemah, kalau yang saya otak, yang di paru ya dia kan. Banyak ibu-ibu kena kanker paru, suaminya merokok, enggak. Ibunya merokok, enggak. Itu aja ada yang merokok, enggak. Kebetulan ibu stres, kondisinya menurun semuanya, paling lemah dari paru-paru berubah bisa jadi kanker. Karena stres itu DNA-nya berubah, makanya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Makanya enggak usah heran, kanker tahu-tahu stadium 3, stadium 4, memang enggak kelihatan. Itu terkait dengan penyakit hati. Tertekan, itu sampai DNA. DNA berubah satu, terus selnya berubah. SKD namanya S-nya, sakar PDB, ya itu, ya makanya nanti pada punya hati yang suka. Nah, kalau gini tadi nggak duit, nah ini orang ini gini terus, saya tanya, oh Pak, sampai kok nulis lain terus, aku digetai bujuku, itu ternyata jadi ibu yang anjlok itu karena digetak istri, ya itu paling anjlok, kita tidak boleh berlebihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi modal kita pandemi 2 tahun kita sudah punya sertifikat dari Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah. Kedua, Ramadan kita juga insya Allah alhamdulillah lulus. 2 sertifikat itu kita pakai modal untuk kedepannya insya Allah kita harus lebih sehat, lebih baik lagi, lebih wise, lebih sabar, lebih istiqomah dan lain sebagainya. Nah, ada momentum hijrah karena kita hijrah itu berubah, terutama dalam akhlak kita. Karena kesuksesan itu adalah akhlak, bukan pendidikan. Pendidikan iya, tapi ranking kelima, akhlak, attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good friend thinking, good action. Akhlak nomor 1 itu akhlak. Titelnya banyak, profesor, doktor, BKI, AKMS, BKKBN, BKB. Tapi namun suka memaksakan kehendak. Apa? Tidak ada orang senang. Tidak ada orang senang. Waktu titipan, itu banyak itu titipan. Dia makin takut kepada Allah, makin kecil di hadapan Allah. Harusnya dia makin wise, makin bijaksana. Setuju, saya dukung. Gitu. Itu makin gak bisa, harus gini, harus gini. Jangan mulai keluar-keluar. Terus ya, apa? Ya, itu harus. Kedua adalah direction. Cari akhirat, dunia akan ikut. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Terutama semangat ibadahnya. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat. Ketiga adalah communication, mendengarkan. Makanya telinga 2, mulut 1, disiapkan oleh Allah. Banyaklah mendengarkan masukan-masukan. Makanya kalau ingin sehat tubuh, alami dengan kritikan. Ya. Kritikan siapapun yang kritik kalau substansinya bagus, kita terima. Jangan dari tukang becak, dari orang apalah, orang itu orang yang ikhlas. Kita ini kadang-kadang masih kedunian kita, orang itu ikhlas, kita terima. Alhamdulillah. Makanya kita harus lihat banyak belajar dengan orang-orang seperti itu. Ya, makanya saya ketemu dengan orang-orang paliatif itu saya berbahagia. Padahal saya di sini sama teman-teman, kok ngarmati berurusi, untuk ngapain ambil kandungan, spesialis tulang, kan duitnya banyak-banyak. Saya enggak, ya saya positif aja.
insya Allah nanti suatu saat kita kerjasama. Pasti, dia tidak mungkin bisa mengatasi bicara dengan orang 1 jam tidak kuat. Di paliatif itu harus 1 jam lebih bisa ngobrol, karena masalah fisiknya apa, keluhannya, psikologisnya apa, sosialnya apa, kulturalnya apa, spiritualnya apa. Jadi psikospiritual support itu jangan diremehkan, luar biasa. Ya. Karena obat-obatan fisik itu kalau psikologisnya spiritual nggak diisi, nggak bisa. Tapi sakit apapun kalau psikospiritualnya masuk itu bisa berkurang. Kan sekarang pasien saya itu obat paling banyak itu 1 hari sekali minum itu 22 magen rekornya. Kemarin ibu-ibu 21 magen. Terus saya tanya susternya, suster itu apa? Bubur kan? Bukan dokter, obat itu loh. 21 magen dimasukkan semuanya. Iya, dimasukkan di waktu 3 hari. Banyak ya, itu berinteraksi kan. Kenapa? Tidak seiringan tadi, tidak simultan. Jadi fisiknya diobati, psikologisnya diobati dengan istighfar, dengan menyadari sosialnya dia makin baik dengan orang, ya, spiritualnya dia makin dekat dengan Allah, ya, obatnya berkurang. Ya, yang diabetes, darah tinggi, jantung, ya, jantung itu kan paling banyak. Kalau saya kehilangan teman-teman dekat itu banyak serangan jantung. Memang benar, ya. Jantung yang istiqomah seperti panjenengan mesti tidak ada masalah karena 3 pilar bagus dengan Allah bagus dengan sesama tidak ada musuh dan dia ahli menolong. Mesti seperti jarum jam. Suaranya gitu. Jadi ada merontok waktu kedua, ya kedua stres, ada tanda stres. Tapi suara jantung yang bahaya itu atrial fibrilasi, berdek-dek hilang, berdek-dek hilang. Itu salah satu dari efek long COVID. Jadi COVID itu kemarin tuh kena semua organ. Saya kan kehilangan sahabat-sahabat saya itu ada jam, hari, bulan, paling lama 44 hari. Ya, dia sehat, yang lainnya gurunya. Saya kalau duhur itu biasanya jamaah bersama, ya itu saya tidak ada semua. Karena pada waktu itu di tengah-tengah itu panggilan guling kambing guling. Nah saya pas waktu itu ada Zoom terus saya datangnya telat, loh kok habis ya sudah. Terus saya lihat di orang di luar itu ada 2 yang ngatur makan, tidak pakai masker. Itu waktu mau naik-naiknya. Oh ya sudah, saya di situ izin untuk sholat, kemudian saya balik, Zoom lagi. Ternyata yang makan tadi kena semuanya. Terus sahabat-sahabat saya biasanya duhur bersama itu, tahu-tahu diinfus saya dikasih WA. Oh kenapa? Keluhan perut. 1 jam, terus langsung dibawa ke UGD salah satu rumah sakit swasta, langsung nggak ada. Yang sebelahnya tadi WA saya, aku yang kepek bagus. Wes isoman aja, isoman waktu ini obat dan sebagainya. Ternyata karena dia pasang ring nggak kuat, 3 hari masuk ICU terus nggak ada. Nah yang satunya ini saya cari, nanti ternyata di rumah sakit swasta di daerah sepanjang sana isoman 10 hari nggak apa-apa. Kamu tahu dong, aku jangan ke tempat untuk ICU. Akhirnya sudah siap semuanya, dia pasang ventilator. Setelah itu 7 hari pasang ventilator, terus dia baik. Pada waktu baik, dia nggak kuat, aku sabar nggak kuat, karena diabetesnya kena, jantungnya kena, terus otaknya lupa, dia lumpuh misalnya. Sabar, nggak bisa, nggak kuat, karena ini banyak yang meninggal. Suaminya tak lari, sini Pak, penyakit piatu aja sekarang, nyoba sekarang. Setelah dia ngacak, nyoba, saya piatu, besoknya saya dikabari, saya boleh pulang, alhamdulillah. Tapi mengembalikan efek dari COVID-nya itu 11 bulan, ya 11 bulan, itu berat sekali. Ya. Jadi masa-masa pandemi tadi itu berat sekali. Makanya kalau bisa pandemi adaptasi ini kita jaga bersama-sama. Ya sudah seperti inilah, sudah bagus ya katanya. Ya 3 yang penting, 1 vaksin, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan banyak doa.
Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik, kemudian dari recovery dan kita mulai bangkit. Ya, bangkit. Kalau stres ini memang pelan-pelan kita berkontrol. Kalau sedekahnya ditingkatkan harus cepat sekali. Ya, saya membantu orang-orang yang tutup usahanya itu, ya intinya sedekahnya tambah, sedekahnya tambah. Sekarang buka outlet banyak, ya. Jadi dasarnya dua yang dasar, satu istighfar untuk introspeksi diri, kedua adalah sedekah. Karena sedekah itu solusi. Rasulullah mengatakan sedekah adalah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Itu luar biasa. Makanya banyak pasien-pasien saya perlu sedekah, alhamdulillah kondisinya membaik. Kalau membaik itu apa? Turun sama Allah, ibadah diperkuat. Saya SMS-an sama Allah. Dia zikir, bisa sholat, dia mengaji, bisa sedekah. Itu apa? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang ini karena bos saya meninggal, maka saya sekarang jadi tanggung jawab Bapak Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia, seluruh Indonesia. Ya. Jadi tidak usah takut. Sebetulnya paliatif itu bukan hanya penyakit-penyakit yang kronis, tapi sejak awal kalau obati seseorang itu harus holistik, harus semuanya. Jangan fisiknya aja, obat, masalahnya nakal sama anaknya, jadi obat, itu tambah lambungnya malah kena. Ini selesaikan nakalnya sama anaknya, ya belajar memaafkan, ya dan lain sebagainya. Itu kuncinya di situ. Makanya 3 pilar itu baiklah dengan Allah, bisa dicintai, baiklah dengan sesama semuanya, dan banyaklah menolong orang lain. Itu 3 pilar itu kalau dijaga, insya Allah akan bisa berubah. Hidup kita barokah, ya. Ada orang baik kan belum tentu barokah. Karena barokah itu roh anjir itu jalan barokah wa antum selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya rezekinya dan lain sebagainya. Ya. Itu barokah. Gaji 2 juta tapi barokah, sehat, bisa nyemplungi masjid, bisa ngasih itu dan lain sebagainya. Itu barokah. Kalau tidak barokah banyak. Wah ya, dia pinter, ibunya masih tinggi, dia kena diabetes, kena stroke, pasang ring, ya, gudangnya banyak, ya, anaknya di luar negeri, wes pokok hebat, tapi tersiksa hidupnya, ya, tersiksa hidupnya, tidak bisa makan apa-apa, ya, tidak boleh. Kalau saya kan sate makan, kemarin durian ya makan, ya, alhamdulillah, ya. Yang penting makan itu syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahin. Itu durian. Kalau makan durian, alhamdulillah saya koleksi durian kan. Jadi alhamdulillah enak. Saya kalau ya Allah Pak, tambahin kesehatan itu dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan durian. Positif pikiran itu dimakan dan naikkan kolesterol. Karena durian ini mengandung zat namanya serotonin untuk membuat orang kreatif, inovatif, dan lemaknya lemak tajam. Ya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu rezeki untuk kita. Makanya jangan takut makan ini. Justru hati itu bersihkan. Itu nomor 1. Hati, pikiranmu dibuat positif. The power of mind. Pikiranmu yang positif. Ya. Jadi memandang sate itu kalau pikirannya negatif, waduh ini kolesterol, ya. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Jadi satenya masih utuh, ya. Itu karena power. Makanya memandang seseorang dia dari sisi positifnya. Ada orang yang semua tidak cocok dengan dia, gegeran naik. Misalnya itu troublemaker. Sama saya tetap baik, tapi saya memandang itu. Ternyata di balik itu dia punya kekuatan yang luar biasa. Itu. Makanya setiap orang punya positif, punya negatif. Yang positifnya kita kumpulkan, negatifnya kita atasi bersama-sama. Itu intinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara siap, sehat fisik, jangan malas olahraga. Sholat itu olahraga yang terbaik, ya. Jadi khairul umuri atwamuka wa inqola kata Rasulullah. Sedikit tapi konsisten. Itu dasar itu, ya, dasar. Misalkan sholat duha 2 rakaat pagi, sholat tahajud 2 rakaat malam, ya, itu sudah bagus kan, istiqomah, baca Al-Quran. Jadi kumpulan dari itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi ojo meremehkan hal yang kecil, lakukan segera. Ya. Kalau sudah
sudah nggak bisa ya berat. Kanker tahu muncul di sini, tahu muncul di mata, orang ada yang di mata sini muncul keluar besar, tapi nggak muncul di sini, munculnya kuat mulut sini. Luar biasa, ya. Jadi kita sehat ini, ayo ibadah kepada Allah. Ya, visi hidup kita wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Jadi urusan akhirat itu berat. Ada dilawan setan. Setan dilawan. Istighfar, la haula wala quwata illa billah, itu kekuatan yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Dilawan setan. Karena setannya selalu menggoda kita untuk kita tidak senang yang baik-baik. La haula wala itu langsung. Alhamdulillah, ya. Jadi fisik bagus, psikologis kita enak, sosial kita lebih baik, spiritual kita makin dicintai. Ya, insya Allah kita the power of happiness, the power of personality, dan jadi pribadi yang lebih baik. Makanya pandemi itu ada namanya six power of life: the power of optimism, the power of personality, the power of togetherness, kebersamaan, the power of inovasi. Ya, inovasi mutlak tidak bisa ditawar. Tapi inovasi dunia banyak. Jangan lupa inovasi akhirat. Baca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Itu luar biasa. The power of opportunity. Kesempatan barangkali pernah terpapar, sekarang masih diberikan kesehatan. Itu luar biasa. Ya. Terakhir adalah the power of niat. Niat kita ke depannya dengan 2 sertifikat, dengan hijrah itu, maka kita menjadi insya Allah lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berkah dalam hidup. Itu insya Allah. Di jamaah Al-Fatihah ini sudah yakin saya insya Allah bisa, karena luar biasa kekompakannya, kebersamaannya, ya. Terus saya lihat keikhlasan luar biasa itu, ya. Jadi kita bisa istiqomah, mempertahankan jauh lebih berat, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Turun lagi surat Fussilat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai malaikat turun bisikkan kepada orang yang istiqomah itu, jangan sedih, jangan berduka, surga tempatnya. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan kepada Allah, kesabaran. Kita sampai kapan? Sampai kapan pandemi ini kita nggak tahu. Pak, WHO aja tidak berani menurunkan ke endemi, ya. Tapi kita ini termasuk yang bagus pengelolaannya, ya. Alhamdulillah. Karena apa? Gotong royong, ya. Karena keikhlasan. Makanya dulu kalau ada orang sakit kan mesti masuk repot, biar kita yang nyukupin, ya ada gitu ya. Campur. Kalau ada orang sakit kan tenang, kita ini. Jadi nomor 1 adalah kecemasan supaya tenang, ya. Tenang. Kalau tenang itu, insya Allah kita bisa berpikir matang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita intinya adalah mudah-mudahan kita lebih sehat semuanya, penyakit-penyakit bisa hilang, ya. Berkurang. Kalau udah tua itu biasanya 3 yang harus dijaga: kontrol tensi, kalau ada diabetes, dan vitamin dan kolesterol itu bukan dari pikiran, bukan dari makanan, tapi dari pikiran dan kelelahan. Ya, hati-hati. Dan kalau cek kolesterol itu harus 4-4-nya. Jangan ngomong kolesterol dong, tapi triglyceridnya bagaimana? Kalau triglycerid ini larinya ke stroke, LDL-nya berapa? LDL ini larinya ke jantung. Nah, kalau LDL-nya tinggi, HDL pun naikkan. HDL-nya dinaikkan bagaimana? Harus lebih happy, lebih bersyukur. Itu pentingnya olahraga, ya. Goes, olahraga itu yang penting mood, jangan ikut-ikutan. Apa goes, kalau goes, enggak biasa genjot sepeda, kalau goes. Ulangi kalah sehat, bunda sekali. Ya, kalau saya senang ya senang, punya moodnya enak. Terus pada waktu olahraga itu ya senang. Tangkis boleh bagus. Bagus, alhamdulillah. Usia piro? 50 tahun. Gak usah pelayot, akar pinnet. Boleh kapan sing enak? Gitu. Kok olahraga itu kuncinya apa? Kalau bahagia itu menangkan musuhnya. Ojo kita yang menang.
musuhnya menangkap. Itu mesti kita bahagia. Benar ya? Sweetness, bahagia kan orang lain, kau akan bahagia. Makanya orang itu nggak usah ditunjukkan, justru bahagia kan orang lain. Itu. Jadi kalau titipan apa kaya, kita namanya profile, makin banyak sedekah, makin banyak bahagia kan orang lain. Makanya nggak minta, pernah kan musuhin, kerja terus, oh kita latihan soto, latihan ini, oh sudah biasa. Karena sweetness, bahagia kan orang lain, kok akan bahagia. Ya, makanya ngalah itu bagus, menolong orang itu bagus. Makanya kalau ada sepeda motoran kadang-kadang ada orang nyebrang, berhenti dulu kan. Makanya sudah terasa enak badannya, badan enak. Nanti setelah orang itu lewat, hanya dikasih kecil lagi sama. Itu dasar. Makanya sekecil apapun ada orang yang butuh pertolongan, jangan dilewatkan. Karena di situ lah apa balasannya Allah. Ya, makanya ngalah itu, hanya percaya nanti salah Allah. Itu hanya maafin maafkan orang lain. Ya, untuk bayarnya ini kok bisa naik dan juga naik kok sabar. Ini penyakit. Jadi penyakit itu dari dirinya sendiri. Ya, inasan tuh al-fusiku wa inasan tuh kepala. Barang siapa berbuat baik, bahkan itu dirimu sendiri. Berjalan kejahatan itu dirimu sendiri. Hal jaza al-ihsan ilal ihsan. Tidak ada merasa kebaikan selain kebaikan itu Tuhan. Banyak sekali lagi, ayo kita terus semangat, olahraga, senang atau apapun. Yang penting kita senang. Ya. Kalau dulu saya kan sepak bola, terus bulu tangkis. Sekarang saya sudah mendekati 60 ya. Jalan kaki sama goes dan apa itu. Jadi teratur terukur sesuai. Ada teman saya 80 tahun boleh goes bagus boleh, kamu seneng kok goes. Tapi goesnya sampai Magetan. Akhirnya nggak sampai di Magetan, sampai di Madiun, nanti di puskesmas karena kepalanya dijahit rolas. Ya jelas 80 tahun sampai keluar kota, ya keseimbangan kadang-kadang beli kadang-kadang nggak seimbang dan lain sebagainya. Itu namanya orang tua biaya. Kita tahu mengukur diri profesional, proporsional dengan passion, dengan hati. Hatimu bersihkan. Hati yang bersih, pikiran positif, ucapan yang baik. Ya, nggak bisa itu negatif. Nggak seneng orang. Kalau insya Allah, yes, mendukung. Wah, pasti semua menang. Ya, dan aktivitasnya yang bermanfaat. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mau tanya jawab apa saja, bahwa masih ada waktu sedikit, ya silakan. Soal kesehatan ini, nah jantung itu menurut teman saya yang bagus itu untuk membuat otot. Sekarang banyak jantung karena serangan stres yang lama 2 tahun itu jantungnya beradikanti, pelan-pelan. Makanya ibu nih nanti bapak ya coba kadang-kadang ya kaget nanti berarti kaji. Nah itu diperkuat otot jantung dengan kopi, minum kopi 2 gelas ya, pagi sore itu menguatkan otot jantung. Otot jantung yang lemah itu namanya kardiomiopati, ototnya tidak bisa bergerak. Terus malas olahraga, suka batinan, gitu, suka batinan, suka dendam, gak enak, ya itu jantungnya kopi. Nah, jantung itu kadang-kadang kan pernah ya, kadang-kadang jantung kok gak enak ya kan biasa kan usia 50 tahun. Itu langkah yang pertama sebelum minum obat adalah batuk kan. Karena batuk itu merasa saraf parasit. Itu oksigennya banyak masuk dan aktif enggak. Makanya kalau ketemu tonggo yang suka ngerasani, itu tiba orang Arabnya waktu selain ingatkan dia, juga kita menjadi sehat. Ya, kalau hati ya. Jadi lewat kan untuk omah itu loro hati, nggak loro hati nambah sehat, ya kan ambil waktu mah. Itu salah satu mekanisme untuk menyehatkan diri kita. Seperti batuk itu kan keluarkan lendir dari tenggorokan. Jadi mekanisme itu, ya perut barang. Jadi kita ada warning. Kalau dalam paliatif itu ada namanya warning shock. Kemarin ada pasien dari Lamongan itu dia ahli buat alat
untuk besar muda. Aku loro Bagus. Dokternya tidak ada di tidak karena dia sudah siapa rotis, metastase liver sama paru. Kan sudah berat ini, sudah berat. Tapi ibunya, dan mungkin ibunya sudah cerita. Banyak yang ingin tahu tak? Siap aku, siap. Oke, jadi kankernya panjenengan cuma telinga sini, tapi sudah metastase ada kankernya di paru-paru dan di liver. Tapi anaknya masih sehat. Pak, dulu panjenengan nongkongannya apa? Wah, aku gak tahu aku itu bagus. Nah, sekarang dia sudah aktif di masjid sama cucunya. Cuma dia punya keahlian buat alat itu tadi dia sendiri. Pak, keahlianmu berikan kepada anakmu, mantumu, atau kalau nggak ada yang mau, temanmu. Karena banyak punya keahlian supaya ilmunya itu jadi amal jariah, ilmu yang benar. Padahal orangnya masih segar. Tapi sewaktu-waktu dia bisa menurunkan sudah paru-paru dan liver. Atau lupa harus siap. Kalau ada apa-apa, WA-an aku. Ya. Pasien saya kemarin juga ada namanya Pak Andreas, karena konsul aku di sini. Terus pada waktu itu konsul ke ahli dokter ahli sel, dia bisa ukur selnya. Jadi dia tidak mungkin akan lebih dari April 2021 kemarin. Dihitung dari perkembangan sel kanker. Sekarang dia masih sehat bagus. Tapi tidak selesai. Makanya dia menunggu selesai. Jadi kematian itu bukan masalah pintar-pintarnya Allah ya, dan lain sebagainya. Dia masih sehat. Yang penting sehatmu ini untuk ibadah, untuk bersyukur kepada Allah. Terus lakukan istighfar. Itu rata-rata pasien saya alhamdulillah. Karena banyak yang karena hatinya itu, karena pikirannya negatif, karena menganggap orang lain rendah, ya. Jadi betul-betul itu yang harus kita hilangkan. Karena ingat bahwa semua itu ditimbang. Sebelum Allah ngambil, makanya kita harus mempergunakannya sebaik-baiknya, ya, termasuk harta kita. Makanya nomor satu, kondisi seperti ini, mari kita backingnya harus Allah. Karena terlalu berat masalah. Bahwa ya takilah ya rojan, semua persoalan dunia kami tak tolong sama Allah, pasti diberikan jalan keluar, kita bayar rezeki yang tidak bisa. Dan bisnislah dengan Allah. Saya sekarang bisnis dengan Allah. Urusi masjid, urusi yatim piatu, urusi rumah tahfiz, urusi PPT, itu bisnisku sama Allah. Bisnis, alhamdulillah. Terus mari kita lakukan bersama-sama, berikhtiar bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya nanti terasa kita makin enak, makin baik. Saya kira itu sementara, silakan tanya jawab. Oh, tanya-tanya dengan saya, bapak-bapak boleh silakan. Tapi saya apresiasi untuk jamaah Masjid Al-Fatih ini pertahankan seperti ini, isi dengan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan saya selalu dengan jamaah suara muslim yang istiqomah untuk mengajak subuh berjamaah ini karena pahala besar. Kemudian kalau pulang, kenakan sinar matahari pagi. Karena kena sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat. Ya. Orang Indonesia itu ternyata kurang paparan sinar matahari pagi. Terbukti imunnya di bawah standar. Ya. Jadi standarnya vitamin D-nya itu di bawah 30, di bawah 15 malam. Harusnya minimal 30. Kedua, orang Indonesia kita ini tidak begitu suka minum susu. Kalau ASI ada yang mau, ya ASI. Terus buka kayak si mini ASI dan terus itu rentai loh, si mini cucu. Karena kita expired, malah mencet komplikasi. Silakan Pak, jiwa cerita. Kita relax saja, masih ada waktu. Saya nanya jam 7, kemarin saya dari situ Bondo, IPI, anggota IPI situ Bondo, terus kesini nanti siang DPRD Lamongan, terus akan siang lagi pagi, siangnya ke Mbak B. Mbak B di mana saya tidak tahu, bisa jemput tenang. Ayo silakan. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan kami batasi ya satu jamaah satu pertanyaan. Kemudian
kemudian Ibu-ibu satu. ibu-ibu juga monggo, jadi silakan ditanyakan. Jadi mohon maaf ini karena waktunya juga sudah tidak terlalu lama, jadi Ya. satu jamaah satu pertanyaan. Ya, Monggo silakan kalau ada Silakan. pertanyaan. lebih sehat, untuk kesehatan dan lebih barokah, lebih enak hidupnya. Bapak, yang Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Yang saya tanyakan secara medis untuk penyakit kanker itu penyebabnya apa? Ya, Artinya seseorang dengan pola hidup sangat sehat, ya, tetap penyakit itu masih masuk. ya, Serta untuk mengetahui seseorang itu stadium lanjut itu di stadium 3 atau stadium 4. ya, Untuk mengatasinya yakni dengan kemoterapi dan sebagainya itu penyebabnya dampaknya sangat keras sekali. ya. Untuk itu mohon pencerahan Ya. dokter. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau Langsung. Cancer itu tidak diketahui penyebabnya yang pasti. Multifaktorial, banyak faktor. Ada yang hampir pasti itu dua. Satu prostat, yang kedua adalah nasofaring. Nasofaring itu penyebabnya virus Epstein-Barr. Kalau prostat itu bisa dideteksi dengan PSA itu, ya, deteksi untuk prostat. Tapi ada dua yang berpengaruh, satu genetik, keturunan, kedua adalah paparan. Kita sebetulnya semua ini punya bibit kanker, tapi kapan muncul kalau pertahanan kita lemah? Genetik itu banyak pada kanker payudara. Makanya kadang-kadang ada keturunan, kemudian stresnya tinggi, muncul. Ya, tapi ada keturunan, tapi dia bisa manage emosinya dan lain sebagainya, nggak muncul. Ya, nah, genetik dan paparan. Paparan itu ada dua, eksogen dan endogen. Eksogen ini banyak polusi, bahan pengawet, ya, dan lain sebagainya. Ya, ada seorang guru itu karena tidak punya pembantu, jadi setiap pulang itu biasanya mesti sate, semua bakar-bakaran itu terus, ya, bakar-bakaran terus itu aja, yang paling sering, ya. Akhirnya karbon itu kan memicu daripada karsinogen, ya. Akhirnya muncul di kadar khususnya. Nah itu boleh, tapi nggak boleh berlebihan, ya, nggak boleh berlebihan. Kemudian kalau endogen itu stres itu tadi, stres itu sangat kena DNA. Jadi sifat daripada sel itu kena dengan stres itu tadi. Itu dasarnya di situ. Jika sel ini tertekan terus dia sifatnya berubah, tidak bisa dikendalikan. Tapi baru satu sel ini pecah dua, mana dua. Yang satunya ini jalan-jalan. Jadi bisa pembuluh darah, bisa pembuluh getah bening, ya, ini jalan-jalan ke liver. Nah sini tidak berkembang. Ternyata yang di liver ini berkembang. Ketahuan dari mual badan makhluk ada kankernya di liver. Ternyata itu anaknya ini. Nah sekarang ini ketemu anaknya di mana-mana tapi induknya tidak ketemu. Itu banyak sekali seperti itu. Nah itu tuh orang ibu-ibu naik sepeda tahu-tahu jatuh patah tulangnya. Selidik. Orang kalau normal jatuh biasa tidak patah tulangnya. Ini patah tulangnya. Ternyata ada benjolan di payudara. Nah yang dolan ini ke tulangnya itu lewat kelenjar getah bening, sehingga tulangnya rapuh, ketahuan. Ternyata ibunya di sini, di paru-paru, di mana, di payudara. Tapi ada juga di payudara yang mau besar di payudaranya. Ini mau besar dulu, baru temukan di tempat-tempat yang lain. Jadi memang sel kanker itu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Makanya hati-hati dengan penyakit hati dan lain sebagainya. Sama dengan keluhan di
perut ini, kan ini banyak, lambung bisa, liver bisa, empedu bisa, pankreas bisa, usus bisa, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati kalau ada keluhan di perut ini, ya, abdominal discomfort, perut tidak enak, itu harus diwaspadai, jangan meremehkan, ya, jangan meremehkan. Apalagi kalau ada panas di dada, itu bisa dari lambung, bisa dari jantung. Kalau jantungnya normal berarti dari lambung. Lambungnya dicek. Lambung tidak sembuh-sembuh, mungkin batuk perdu, apalagi tubuh belakang dan lain sebagainya. Itu bisa ya. Nah, umumnya karena kanker ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Ya tahu-tahu stadium 3, 4, sudah di paru-parunya, sudah di livernya, sudah di padahal tidak ada benjolannya dan lain sebagainya. Nah sekarang ini yang meningkat itu hati-hati untuk anak-anak leukemia. Ini salah satu masih dalam penelitian pengaruh gadget. Hati-hati. Karena sekarang belum waktunya HP dan lain sebagainya sudah seperti itu. Jadi rangsangan listrik dan lain sebagainya itu harus perlu diwaspadai. Jadi penyebab kanker itu multifaktor, ya, banyak faktor. Tidak satu, tidak banyak. Kumpulan kan. Makanya kalau kita sudah merasa tidak enak, ada warning, ada kenapa? Aku berak kok berlendir. Ya berarti kemungkinan amuba yang ingin mikir anak kasih antibiotik 7 hari kok tidak sembuh, di kolonoskopi kemungkinan kanker usus kan gitu. Sariawan ini diobati. Sariawan ini jangan dikasih vitamin C ya, tapi vitamin A sama vitamin E untuk epitelisasi. Kalau diobati tidak sembuh-sembuh, di biopsi ternyata kanker lidah. Ya, jadi ojo meremehkan warning kita kesehatan. Pada check up itu penting. Dulu usia 40 tahun, sekarang 35 itu harus dicek up. Kenapa? Sudah tahu medical recordnya. Tapi banyak orang-orang, kamu cek up bagus. Aku kok takutnya ketemu tahu di, karena ada yang gitu. Ya nggak apa-apa. Cek up itu ya nggak mahal sih, ada yang merasa ya. Ya. Saya kemarin habis di Moderna itu saya ingin tahu, kalau check up 1.700.000, tapi dapat korting karena dokter ya untuk melihat antibodi saya berapa setelah di Moderna itu. Saya di Moderna itu kemarin baru vaksin booster yang kedua. Yang Moderna itu saya kan udah bilang 2 hari, teman saya ada 3 hari, 5 hari, saya 2 hari. Tapi karena teman saya banyak, teman saya namanya, aku satu kebetulan gulai, ini pun rong piring. Begitu dipengen rompir, tak makan gulai, alhamdulillah saya digeleng ya. Ternyata gulai itu tidak meningkatkan kolesterol, justru menambah imun saya ya. Tidak sebagainya. Terus saya cek coba berapa itu antibodi saya itu 70.000, alhamdulillah sudah lumayan. Tapi vitamin D saya berapa? 23, kurang sedikit. Makanya saya tambahin minum yang vitamin D yang 5.000. Nah, orang Indonesia itu di bawah 15, harusnya minum yang 10.000, tapi karena mahal dan kena sinar matahari itu aja. Sinar matahari pagi yang bagus itu nggak pakai baju. Nah, orang kita ini goes lengan panjang, nutupi kabeh, kemudian mari kesel, beli nanti sore kue, jadi sebetulnya kenapa para sinar matahari yang bagus itu orang desa. Ya kalau belajar sawah kan pakai kelambi, nah itu yang betul. Nah, orang kita ini takut itu, ya. Gak apa-apa hitung-hitung sedikit tapi manis ya, hatinya bersih, pikirannya bersih, itu kan lebih bagus daripada cantik tapi bolak-balik ya. Jadi itu Pak, kanker itu. Jadi unpredictable. Tapi semua orang punya bibit. Kapan muncul kalau pertahanan kita? Itu aja. Semua bisa. Nah, kalau usus yang banyak itu, pesan saya adalah satu, perbanyak minum. Ya. Kedua, jangan lupa sayur, buah-buahan. Tapi untuk yang usia di atas 50, perbanyak ikan laut. Ya, ikan laut itu sangat bagus untuk menjaga otak kita. Ya, sekarang kan banyak yang tremor, ya, itu tidak mesti usia tua. Mudah-mudahan sudah banyak yang kedel gitu, ya. Terutama yang kedulnya gitu, ya. Kayak proyek, kayak gini, ya. Makanya orang itu mesti ada masalah. Dan Rasulullah mengingatkan, kamu akan ditolong sama Allah. Satu adalah memakmurkan masjid, kedua dia mulai, ketiga bersedekah, keempat adalah banyak menolong, kelima adalah banyak sholawat dan enam sering berwudu. Itu sudah dikasih, ini lakukan ya pelan-pelan dan insya Allah
lebih enak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau punya rezeki check up, ya, supaya tahu kolesterol itu bagaimana, ada bibit diabetes atau enggak, dan lain sebagainya. Baru masuk. Kalau sudah tahu ada gejala sedikit, nanti konsultasi saya. Bagus, hasil labku begini bagaimana? Oh, LDL kok tinggi, kan normalnya 130, HDL ku 40, ya HDL ku tingkat 0, ojo terlalu serius, guyon-guyon ini, olahraga sing seneng, ya, happy olahraga, naik HDL 50, 60, LDL itu akan turun sendiri, ya. Ada lagi, silakan. Oh, berarti ibu ada yang tanya, silakan. Silakan ibu, Mas. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau tanya. Siapa kenalan? Namanya siapa Bu? Bu Rahma Ustaz. Panggilannya Bu Rahma. Oke. Bu Rahma, betul. Ini mau tanya Ustaz, ini kalau dari sisi kesehatan ini gimana? Ini ada seseorang, ada teman, dia ini orang yang ahli ibadah. Jadi sholat wajibnya, sunnahnya ini tidak dilakukan lagi, puasanya juga. Tapi dia ini sering terkena penyakit lambung dan migrain. Nah ini gimana kalau menurut jenengan? Betul. Ya. Itu saja. Ya, itu egonya masih tinggi Bu. Ya, egois dan kedunya tadinya. Ini mesti ada kan. Kemarin ada jamaah ini suami istri, bapaknya diem aja, bapaknya tidak gayanya kayak robot gitu. Terus dia terus ibunya tanya, aku sudah dideteksi kena lambung, kena sarafnya kena dan lain sebagainya. Ternyata istrinya ini kakek ngatur suaminya, ya kakek ngatur. Ternyata saya bilang oh dosennya minum Pak Gusmu aku, terus betul Pak, ini betul. Bapaknya dulu. Karena ibu supaya pengen sembuh cepat minta maaf pada suaminya. Saya bilang gitu. Ya, itu ibunya masih tinggi lambung. Jadi lambung itu asam lambungnya tinggi, stres ya. Kemudian dinding lambungnya menurun daya tahan tubuhnya. Bila pernah banyak istighfar, ataupun taubatan nasuha, kemudian melakukan perubahan-perubahan yang baik sebelum tambah parah. Itu aja. Jadi karena masalah diingatkan ibu dengan baik ya. Kedua ya mudah-mudahan jangan meremehkan penyakit yang ringan itu supaya bisa lebih enak ya. Tapi yang jelas itu egonya mesti tinggi itu berapa ya. Semoga bisa sehat. Satu lagi bapak-bapak ada, ibu-ibu juga boleh Bu. satu lagi ada, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, Pak Sumartono saya tanya. dari keterangannya Pak Dr. semuanya itu memang bagus semua, cuma kadang-kadang kita kan melakukannya perlu waktu Pak. Iya. Kemudian untuk menghilangkan rasa iri dan itu resepnya bagaimana? Kemudian kita kan banyak yang mungkin termasuk kita kadang-kadang berprasangka buruk. Ya. Padahal instruksinya kan dari Al-Quran kan bahwa kita selalu berprasangka baik. Ya. Itu mungkin tipsnya dari dokter. Ya. Terima kasih. Insyaallah. Istighfar Pak, istighfar, perbanyak sedekahnya, istiqomah. Clear good action. Apa yang saya lakukan yang panjenengan bisa mulai dari yang kecil, tapi langsung action. Ya. Kalau kita berpikiran negatif ya dirubah mindsetnya, perubahan mindset itu. Jadi kita memandang selalu dari sisi positif, tidak dari sisi negatifnya. Tapi hati itu nomor satu, istighfar itu dasar ya, tambah sholawat ya. Jadi 5 yang biasa saya baca itu zikir, istighfar, la haula wala quwwata illa billah ya, sholawat dan Rabbi anzilni jalan barakah supaya bertambah kebaikan. Itu aktivitas spiritual biasa, sepele tapi dampaknya luar biasa. Ya, zikir itu alatin amalu atau main itu, zikir kan alatin atau main itu. Zikir itu tenang, sehingga pikiran kita menjadi positif. Itu kuncinya di situ. Ya,
Kemudian sholawat itu teman saya sakit pankreas yang berat, itu tak kasih obat yang paling kuat lah. Saya kan obat untuk mengatasinya yang paling berat itu kan morfin, ya, tidak kuat. Selalu baca sholawat ya 70 kali tidur. Jadi jangan remehkan baca sholawat. Nabi wa malaikatahu yusholluna 'alan-nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asal bapak saya, kakek saya, coba. Itu doa yang paling gampang, paling dan insya Allah pasti diterima. Itu kunci. Saya sedikit nganggur di mobil ini ya sholawat. Saya pernah kemana-mana tidak butuh baca sholawat. Alhamdulillah saya kok disuruh gitu. Jadi dasar luar biasa. Istighfar juga. Tapi yang lebih dasar tadi dua, istighfar dan sedekahnya juga. Sedekah tidak selalu duit ya, tidak selalu duit. Senyum, berkata yang baik, ilmu, menasihati dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik yang Allah itu masuk sedekah. Tapi kalau kita pas dititipi duit ya mutarkan gitu. Kata Rasulullah, kekayaan yang sebenarnya bukan ada yang di bank, tapi berapa yang kamu berikan untuk kepentingan orang lain itu dan lain sebagainya. Itu yang jangan hemat, jangan hitung-hitungan selalu ya. Karena Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Ya, lain tahu untuk mata wali dan surga. Lain syakartum karena aku kafartum bila ada binasati ya. Kemudian diingatkan lagi fabi'ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang Macam bisa bernapas kan. Pasien saya itu minimal harus ada oksigen di rumahnya. Kemarin di daerah Kenjeran itu 8 oksigen. 8 oksigennya. Takut kalau telat bagus. Begitu oksigennya dipanjangkan dari sini, ya. Nanti ada belanja, ini belanja lari oksigen telat, lepas langsung mati. 8 disiapkan, 4 dan lain sebagainya. Karena tidak bisa bernapas, ya. Kalau dapat oksigen, nah, makanya kita kalau niup oksigen, tarik, subhanallah, lepas, alhamdulillah. Kesehatan dari Allah disyukuri, maka akan ditambah. Gitu. Jadi pesan-pesan saya untuk pelajaran semua jamaah seorang muslim dan juga jamaah Masjid Al-Fatih ini sudah luar biasa, istiqomah. Perbanyak kreatif inovatif ya dengan mengkaji-ngaji tentang agama dan kata Rasulullah kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat juga dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu ya. Jadi harus pakai diisi yang macam-macam supaya jamaahnya tetap bagus ya. Dan inovasi yang dasar adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran itu luar biasa. Saya sedang menulis buku namanya mental wellness ya. Mental wellness itu bagaimana mensyukuri, bagaimana bahagia dan bagaimana istiqomah dalam kebaikan. Itu dari proses selama pandemi dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada subuh pagi ini kita menjadi lebih. Tapi minimal itu sekarang supaya menjadi orang yang dicintai Allah ya. Karena janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada aku. Mari mengikuti saya yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini, nafas lagi dengan nafas berzikir terus kepada Allah. Yang pertama bersyukur atas nikmat, yang kedua sampaikan keinginan-keinginan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu asila. Orang beriman berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang.
tapi tak kasih masukan seperti keluar masuknya nafas. Nama waktu itu selama pandangan bernafas, nafasnya zikir terus kepada Allah. Meskipun pandangan tidur masih nafas, nafasnya zikir. Kalau waktu dipanggil dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Tapi pada waktu enak kita lepas terus berzikir ini, sampaikan ya Allah, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen apa. Insya Allah dengan begitu kita komunikasinya terus dengan Allah. Jangan ada sedetik pun setan masuk di hati kita. Nah, setiap itu dicas lagi. Setiap habis subuh dicas lagi. Subuh-subuh kalau dengan ikhlas, setiap habis sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berzikir dengan ikhlas seperti kalau ikhlas. Itu kekuatan yang luar biasa. Selnya itu bergerak positif terus. Ya. Seperti orang sakit kanker itu tidak ada sembuh, dorman ya selnya. Karena yang diberikan dokter, yang diberikan Allah, stop kamu. Karena orang ini berdoa kepadaku, karena ini berbuat baik, ya karena orang ini khusyuk dan menjadi sabar. Allah ya. Jadi sekali lagi pasien-pasien saya badan yang enak atau nurut sama Allah. Karena yang mengendalikan sel ini adalah Allah. Dan lain sebagainya. Itu salah satu tips-tips saya. Jadi kalau ada keluhan apa ya jangan sampai ke saya ya, komunikasi banyak teman-teman yang bingung ya, sampai ada yang dari Jember sampai mau Guangzhou, pernah Guangzhou boleh mana bagus ya. Kemarin ada pasien dari Malaysia, aku kontak penyakitmu yang ketemu Malaysia ketemu habis saya sebenarnya aku gak bisa turun stres terus 1 bulan. Saya cepat cek ini labnya, ternyata tidak ada apa, normal semuanya. Psikosomatik pak, shopping dokter, ganti dokter. Dokter ngomong gak apa-apa, butuh dokter ini kuatir lagi. Jadi dokter yang dibutuhkan, namanya shopping dokter. Ternyata apa penyakitnya Pak Agus psikosomatik? Apa penyebabnya? Ketunyan. Ya apa terusan? Istighfar, taubat sama Allah, lakukan perubahan yang baik pada Allah. Tambah sedekah. Insyaallah bisa baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna lana wa ahlaka wa dhurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli tawati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqi karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina al-asir. Allahumma ja'alna bil afiyati wa salama wa hakimna bil taqwa wal istiqomah wa ila jibatin adam wa fiqna li amali sholihati wa taradina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri wal nar. Rabbi anjina jalan mubaraka wa anta khairul mujibin. Rabbi anjina jalan mubaraka wa anta khairul mujibin. Rabbi anjina jalan mubaraka wa anta khairul mujibin. Ya Allah, keluarga besar Masjid Al-Fat Jemaah di Sidoarjo beserta seluruh keluarga dan masyarakat ya Allah, dan pemirsa suara muslim yang mengikuti acara pagi ini ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan dunia akhirat, kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan hidup ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sukses panjenengan semuanya, tetap sehat, jaga, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melalui pandemi ini dengan baik dan kita bisa semangat lagi. Sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.